Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita Islam, berikut saya akan mengisahkan bagaimana awal mula permusuhan anjing dan kucing di masa lalu. Anjing dan kucing awalnya bersahabat. Lalu mengapa keduanya sering diidentikan dengan permusuhan? Tetapi cerita tentang keduanya sering muncul. Cerita itu bisa menjadi teladan yang baik. Hal ini dikaitkan pada peristiwa banjir besar yang melanda kaum Nabi Nuh. Pada suatu waktu banjir sedang melanda, Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya naik perahu buatannya. Kaum Nabi Nuh mengejek untuk apa membuat perahu sedangkan iklimnya bukan musim hujan. Nabi Nuh tetap membuat perahu atas perintah Allah. Nabi Nuh patuh untuk membuat perahu karena akan segera banjir untuk menenggelamkan kaumnya yang ingkar. Tentu, hanya orang-orang beriman saja yang waktu itu percaya pada Nabi Nuh. Namun perlu saya ingatkan, bahwa cerita berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat, jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja, maka dari itu simak dengan seksama. Setelah bahtera Nabi selesai dibuat, lalu hingga saatnya perintah dari Allah maka Nabi Nuh dan seluruh kaumnya menunggu dengan sabar. Hingga saatnya tiba, hujan datang dengan sangat derasnya, hingga banjir melanda. Umat Nabi Nuh segera memenuhi perahu untuk menyelamatkan diri. Pengikut setia Nabi Nuh itu tak hanya manusia tetapi juga binatang. Tersebutkah 2 ekor binatang yang ikut serta yakni anjing dan kucing. Satu hal yang diingatkan oleh Nabi Nuh kepada semua makhluk penumpang kapal bahtera. Mereka dilarang melakukan persetubuhan selama dalam kapal. Kenapa? Jika mereka bersetubuh dan punya anak yang akan memenuhi isi kapal dan menambah beban kapal. Namun anjing ternyata binatang yang tak kuasa menahan gejolak nafsu. Anjing pun melakukan persetubuhan di atas perahu dengan pasangannya. Sungguh celaka, kucing mengetahui perbuatan anjing itu. Lalu kucing pun melaporkannya pada Nabi Nuh. Nabi Nuh lalu memanggil anjing dan memperingatkan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nabi Nuh pun melepaskan sang anjing. Namun anjing mengingkari perbuatannya. Lalu kucing pun berkata pada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Allah, anjing itu benar-benar bersetubuh lagi. Saya melihatnya sendiri. Jika seandainya engkau berdoa pada Allah, tentu akan tampak tanda-tandanya. Engkau akan bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri." Kemudian, Nabi Nuh berdoa. Kemudian tabir tersingkap. Anjing itu kembali melakukan persetubuhan, karena merasa perbuatannya tidak diketahui makhluk lain. Bahkan persetubuhannya itu lebih nafsu, sehingga tidak bisa lepas dan tetap lengket. Alhasil, kucing pun melaporkan perbuatan anjing kepada Nabi Nuh kembali. Ia melaporkan atas dasar pengintaiannya. Nabi Nuh pun menyaksikan sendiri pelanggaran yang dilakukan anjing tersebut. Tentu anjing menjadi malu, meskipun itu perbuatannya sendiri. Di tengah kegalauan anjing berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, singkaplah celah kucing sewaktu bersetubuh sebagaimana dia telah menyingkap celah kami." Doa anjing didengar Tuhan dan mengabulkannya. Maka, kita bisa menyaksikan saat kucing bersetubuh ia akan teriak-teriak yang menyebabkan makhluk lain mendengar. Ini balasan anjing pada kucing yang membuka aib anjing. Ini pula salah satu kisah yang menyebabkan anjing sama kucing itu tidak pernah rukun. Cerita itu memberikan teladan bahwa membuka aib saudara membuat seseorang akan terbuka tabir aib-aib dirinya. Jika tidak di dunia, akan dibuka celah dan rahasianya di hari kiamat nanti. Tidak lagi seperti kucing dan anjing dalam cerita di atas. Beruntung kalau yang dibuka soal kebaikan. Kebanyakan yang dibuka soal aib. Jadilah, saling membuka aib. Aib itu akan terus dibuka setiap saat. Mungkin saja aib itu suatu saat disimpan, kemudian dibuka lagi saat dibutuhkan. Aib-aib yang belum tentu kebenarannya itu kemudian diperdagangkan untuk keuntungan kelompok tertentu. Masyarakat sengaja diarahkan untuk mengikuti opini yang dibuat dengan membuka aib-aib tersebut. Para pembuka aib itu juga sadar dan pintar. Mereka sengaja memberikan informasi yang berbau aib itu pada para pemuka masyarakat itu. Harapannya, para pemuka pendapat nanti menyampaikan ke pengikutnya. Itulah yang diinginkan pembuka aib. Mengapa ini dilakukan? Tentu saja untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Rasa benci pada kelompok lain sudah mengurat dan mengakar. Bisa karena rasa benci emosional sebab bukan golongannya.
Bisa juga karena rasa benci yang sengaja diciptakan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk diteladani bersama betapa pentingnya saling menjaga aib makhluk sesama dan tentunya bisa saling mengingatkan, bukan diumbar di muka umum. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.